di mana? Itu masjid yang di pinggir jalan. Masjid apa namanya? Masjid Rahmatullah. Loh, macam-macam pernah kayak dengar nama itu. Rupanya Masjid Pak Rahmat Lubis, GM kita. Amin. Ustaz Somad, saya sudah bangun masjidnya, cuman bingung ngasih namanya Pak Ustaz. Ku kasih nama. Kasih nama Pak Ustaz. Oke. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Ustaz, ini nama dia aja pula dikasih. Iya. Masjid apa namanya? Masjid Harapan Kita. Rupanya yang bangun Pak Harapan. Iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinggalkan rumah yang besar, rumah itu akan dijual ahli waris. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar Tinggal. Ibu, boleh saya bertanya? Jangan marah ya, jangan tersinggung ya. Jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Enggak. Memang aku tahu jawaban ini menyakitkan, Pak. Tapi saya cuma mau menyadarkan hakikat kita. Bapak yang mengatakan kaulah buah hatiku, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Ternyata jawaban mereka enggak. Sehidup semati mah, aku hidup kau mati. Harta bersama dek, harta gono gini, kau begono, aku begini. Tapi yang kekal abadi mana? Itulah yang kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Jangan beli mobil, mati mobil nggak dibawa. Siapa bilang mati nggak bawa mobil? Mobil bisa nggak dibawa, Bu? Bisa. Mobil mana? Mobil ambulan. Ini orang-orang Batang Toru yang kaya-kaya wakafkan satu mobil ambulan. Ada orang sakit, ada orang meninggal, wakafkan untuk masjid. Masjid Al-Ikhlas Batang Toru. Masukkan ke garasi, sehingga kalau ada orang mau melahirkan tengah malam, jangan sampai tengah malam orang mau melahirkan telepon puskesmas tak ada, melahirkan di jalan. Siapa nama anaknya? Lobang. Lahir pas lobang, lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat baik dengan harta yang kita punya. Saya kalau disuruh meletakkan batu pertama, nggak mau saya. Berikut ini mari kita saksikan peletakan batu pertama. Jangan, karena banyak batu yang saya letakkan wal awal wal akhiru, itu pertama dan terakhir. Tapi kalau pengguntingan pita kemarin di Padang Sidempuan, pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti Pondok Pesantren Al Ansor, mes, asrama, guru dan tamu. Gagah saya menandatangani. Pernah saya acara pelantikan dan peresmian masjid. Nanti Ustaz Somad akan pencet, begitu tombol Ustaz pencet, nanti tirai akan terbuka masjid. Begitu dipencet, macet pula. Tak penting penilaian manusia, yang penting kita sudah mencari duit. Duit dicari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sholat subuh tak sempat, sholat zuhur meeting, sholat asar rapat, sholat maghrib terlambat, sholat isya ketiduran. Begitu terus menerus. Sembahyang tak sempat. Berangkat pagi, anak masih tidur. Pulang sore, anak sudah tidur. Sampai-sampai istri jatuh cinta sama supir. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Ini bapak kena penyakit mah akut karena sering tidak makan, terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat. Aneh. Saking sibuknya mencari dunia sampai tak sempat menikmati dunia. Duit banyak, emas banyak, tabungan banyak, dikasih orang daging kambing, kolesterol, teh manis, diabetes meletus, kacang, asam urat.
Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak ada hubungan dengan jamaah setempat. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu apa yang bisa kita nikmati? Menggendong anak tak sempat, bercanda dengan tetangga tak sempat. Dulu orang pagi masih sempat sholat di surau, habis sholat jumpa dengan tetangga, habis itu menggendong anak, habis itu pergi ke sawah, azan zuhur tetap sholat, makan siang dengan istri di tengah pondok ladang, petang sebelum asar pulang. Apa yang terjadi? Habis isya tidur anak 12. Sekarang nonton TV, sinetron, drama Korea, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Telegram. Anak satu. Kenapa? Kita tak bisa dikirim pakai Bluetooth. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu keberkahan hidup mana yang kita dapatkan? Tetangga tak pernah jumpa, anak tak dapat kasih sayang, istri merindukan belayan jiwa, kerja pun tidak, ke masjid pun tak pernah. Dihitung-hitung seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Akad nikah di masjid. Setelah itu tak pernah ke masjid. Ke masjid yang kedua, itulah dia tak pula mau di belakang imam, langsung disuruh di depan imam, sholat jenazah. Ke masjid tak pernah, silaturahim tak pernah, wirid yasin tak datang, tahlilan tak muncul. Lalu apa yang dicari hidup ini, saudaraku? Maka kalau masih sempat orang Batang Toru ini datang ke pengajian, alhamdulillah. Subuh tadi di masjid ramai karyawan pegawai, alhamdulillah. Masih sempat. Batang Toru masih ada wirid yasin? Masih. Alhamdulillah. Masih ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran? Masih. Masih ada acara Barzanji mengayun anak? Masih. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah tak ada lagi. Lahir anak orang tinggal kirim gambar, selamat akikah, semoga jadi anak soleh. Kawan-kawan tinggal komen, amin 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 amin. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga diampunkan dosanya, dimasukkan ke surga. Komen, amin 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 amin. Acara nikah, barakallahu lakuma, selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, amin 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 amin. Khawatirnya nanti pas kita mati diposting bini kita, amin 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 amin, kata dia. Mandilah kau sendiri. Nggak ada lagi orang memandikan jenazah kita. Kau gadilah kubur kau sendiri, mati sendiri, gali kubur sendiri. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Batang Toru, insya Allah. Kenapa? Karena ini kalau tidak kita sampaikan kepada jamaah dalam rangka watawasau bil haq, watawasau. Tablik akbar tambang emas martabi, indahnya kebersamaan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Tak ada gambar Pak GM, tak ada gambar Bupati, tak ada gambar Ketua DPRD, tak ada gambar Kapolres dan Pak Dandim. Satu-satunya gambar Ustadz Abdul Somad. Entah di mana dapat orang ini. Tolong selesai acara ini panitia, kalian gulung gambar ini baik-baik, karena kalau kalian serakkan, banyak kemarin acara selesai pilek pilkada dijadikan orang tuh penutup WC. Bayangkan kalau ini dicuri orang, dibuatnya penutup WC pas bagian dalam. Pas mau tengoknya saya sini. Jadi keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kali bapak-bapak polisi mengawal kajian kita ini. Saya terus terang kurang suka sama polisi ini, karena saya suka sama poluan. Mudah-mudahan Ibu poluan istiqomah masuk surga. Amin. Jangan dipotong videoku tadi ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah bersyukur, syukur dengan lisan sudah, syukur dengan harta sudah, yang paling tinggi zakat, infak itu benda, sodakoh, sodakoh yang paling ringan. Apa sodakoh?
tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyum ke wajah saudaramu sedekah. Saya begitu sampai di Batang Toru ini, senyum semua jamaah, ku tengok senyum. Ibu senyum boleh, bapak senyum boleh. Bapak senyum ke istri bapak, jangan senyum ke bini orang. Ini banyak perempuan kalau sama laki orang senyum dia, berbedak dia, berbincu dia 3 inci bedaknya. Tapi kalau pas di rumah beda-beda tipis sama mak lampir. Keluar suaminya dari kamar mandi silap dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku ini bang, oh kusangka kau hantu. Begitu fotografer di Batang Toru, ditunggunya pose kita yang bagus, bukan dicarinya kapan kita silap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi harta. Bersyukur dengan harta itu berapa Pak Ustaz? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Berapa bersyukur dengan harta? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7-7-nya dapat. Alhamdulillah. Tak bisa 7, 6, tak bisa 5, tak bisa 4, tak bisa 3, tak bisa 2, tak bisa 1. 1 pun tak bisa. Batang Toru itu sungai kan? Terjun lagi sungai. Apa guna menghabiskan beras Batang Toru aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan sudah, bersyukur dengan harta sudah, bersyukur dengan yang ketiga adalah dengan badan. Bersyukur dengan badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur dengan badan, menolong orang, mengangkatkan barang. Bersyukur dengan badan, tawaf. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami tengok kemarin Ustadz Somad umroh akbar bulan Oktober kemarin. Ya, saya umroh akbar setahun 2 kali, bulan Oktober dengan bulan Februari. Sumatera Utara ini dengan Ustadz Iqbal Soki Pulungan, namanya Grand Sapa Nauli. Daftar segera ke nomor ini. Ingat, kuota terbatas. Menangis di samping Ka'bah. Labbaik. Kenapa kau menangis? Haru kali. Apa yang kau ingat? Ingat emak? Tidak. Ingat ayah? Tidak. Ingat bini? Tidak. Kenapa kau menangis? Habis belanja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tawaf mencium Hajar Aswad, yakinkan betul, bukakan mata, baru cium Hajar Aswad, wangi. Banyak juga jamaah umroh ini pulang ngaku ke saya, Ustaz, katanya Hajar Aswad itu wangi, tadi pas ku cium kok enggak, rupanya Afrika dicium. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, syukur dengan badan. Ada duit, tabung, simpan, daftar ONH, ongkos naik haji. Ini duit habis, dipakai untuk apa? Sabu-sabu, narkoba, pil anjing gila, kecubung. Habis duit mau mabuk juga, buat kopi, tuang spiritus, minum, niat mabuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini guys? Yang mau kita cari hidup ini adalah ketenangan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Batang Toru tak susah orang mau cari kerja. Campakkan aja batang, tumbuh karet. Campakkan lagi, tumbuh kelapa. Campakkan lagi, tumbuh sawit. Dijaga, dipelihara, dipupuk. Sedang sawit aja dia jaga, sedang sawit aja dia jaga, sedang karet aja dia jaga, sedang kelapa aja dia jaga. Apalagi kamu. Orang Batang Toru ini menjaga semuanya, dijaganya, tetap yang indah, yang cantik, rupawan. Tolong selesai acara ini, bunga-bunga ini balikkan kepada pemiliknya. Jangan nanti selesai acara, apalah kesan kau waktu Ustaz Somad datang ke Batang Toru, 4 pot hilang sampai sekarang nggak pulang.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan, zikir, bersyukur dengan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Aku nggak bisa tegak, ruku, sujud Pak Ustaz. Kena saraf kejepit, sakit badanku Pak Ustaz. Duduk di kursi. Sholat duduk di kursi boleh. Rukuknya macam mana? Setengah. Sujudnya macam mana? Aku nggak bisa duduk di kursi Pak Ustaz. Baring. Kemana kiblat? Sana. Kepala ke utara, kaki ke selatan, miring arah kiblat. Aku tak bisa miring Pak Ustaz. Sakit tulangku sebelah. Terlentang. Allahu Akbar. Aku terlentang pun tak bisa Pak Ustaz. Kami sembayangkan. Payah kali. Bersyukur dengan badan, baca Quran, Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Saya ke Batang Toru, yang mengaji ini anak-anak. Kelas berapa anakku? Kelas 1 aliyah. Anak-anak kelas 1 aliyah. Apa sebetulnya yang mau ditunjukkan orang Batang Toru? Orang Batang Toru mau ngasih tahu saya, Ustaz Somad, di Batang Toru ini anak-anaknya aja begitu hebat ngajinya. Apalagi bapaknya. Iya kan? Iya. Kalau nggak percaya tes kalian lah. Ibu, saya bertanya jangan jawab. Ibu, kutanya jangan jawab. Ibu, kuberikan pertanyaan, jawab dalam hati. Kapan suami kalian terakhir membangunkan malam sholat tahajud? Jangan jawab. Kenapa nggak ada? Kalau nanti malam dibangunkannya ibu, diambilnya air, dipercikkannya, wake up my darling. Bangun buah hati belayan jiwa. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Masak sahur. Bangun dia, dibentang ibu itulah sajadah. Sajadah cinta sayang. Masya Allah, memang tak salah aku memilihmu. Rupanya kau imam dunia akhirat. Allahu Akbar. Ustaz Somad, ya, ada yang mau kutanyakan tentang lakiku ini Pak Ustaz. Kenapa Bu? Dia kalau tahajud sama saya malam, itu dari awal sampai akhir tak berbunyi. Tahajud itu kan macam tarawih Pak Ustaz. Ibu kebetulan dapat takdir imam yang tak berbunyi. Hari gini zaman edan, laki mabuk, sakau, pezina, pelakor, pakai narkoba, pebinor, penjahat. Ibu punya suami mau bangun malam tahajud, tak berbunyi dia. Maafkan sedikit, jaga-jaga aja lah. Lama-lama berbunyi juga itu nanti. Kebetulan dia baru latihan sholat zuhur sama asar. PD-nya baru pada takbir saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah bang, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia baru tobat, mungkin dia baru hijrah. Jangan diajak, "Dek, ku tengok jilbab kau ini kurang panjang. Kalau bisa kau pakailah jilbab panjang, baju panjang macam ibu-ibu badan kontak Majelis Salim BKMT." Ibu tahunya macam mana kelakuan dia. Ibu bilangkan iya. Dia cuman mau ibu anggukkan aja kepala. Iya bang, udah. Tak usah ibu bilang, alah kau baru tobat ngaji online aja. Itu pun baru tadi pagi dengan ceramah Ustaz Somad. Oh, kau ceramahi pula aku. Sambal muncul kau tuh nanti. Apalah salahnya ibu bahagiakan hati dia. Iya wahai imamku, walaupun baru tadi pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum ketemu. Emang bilang amin udah beranak-anak 3. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Ibunya baik, suaminya baik,
suaminya soleh, istrinya solihah, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah wasol, anaknya soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin. Tapi kalau sudah Ya Allah. suami sibuk main game online, habis duit pakai judi online, gaji tak pernah pulang ke rumah, takut sama bini, akhirnya bebini online, ingat azab nerakanya offline. Kau pikir masuk neraka itu online? Kau pikir masuk neraka itu streaming? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya tuyul. Ini kita nih di lapangan bola ini kan? Iya. Ustaz tahu ini lapangan bola? Tahu, saya ini lapangan bola. Dari mana Ustaz tahu? Itu tiang gawangnya. Banyak kali kiper ku tengok di situ. Menjago kiper gawang keleteng isi. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, drone sudah ada di atas kepala. Lambaikan semua tangan ibu-ibu ke atas drone. Ah, lambai. Agak setengah jam lah. Ya, 1 jam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah enaknya kalau kita sholawat rame-rame ini. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Hafal kau sholawat yang dibaca Ustaz Somad tadi? Enggak. Ku tengok mulut kau bergerak. Itu namanya sholawat lip sync. Berawal dari meniru, lama-lama menghafal, lama-lama bisa, lama-lama suka, lama-lama cinta. Sholawat itu begitu, tiru aja sholawat yang pendek dulu, lama-lama suka, lama-lama hafal, lama-lama terngiang di telinga. Kita kalau mau tidur malam, apa lagu yang sering kita lantunkan, kita nyanyikan, itulah yang terngiang di telinga kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pas kita mau tidur malam, pas kita mau sakratul maut, yang terngiang di telinga kita. Datang telinga kanan. Saudara yang dimuliakan Allah, rupanya kuntilanak. Saudara yang dimuliakan Allah, saya menengok anak-anak yang dibawa oleh emak-emak, ibu-ibu, kakak-kakak. Saya sedang tidak melihat ibu dan anak. Saya sedang melihat almarhumah emak saya saat membawa saya 40 tahun yang lalu. Ibu selagi masih mau membawa anak, ibu masih mau membawa anak, memakaikan jilbab ke anak, Allah bisa karena biasa menanamkan cinta ibu anak, ikatan mental, spiritual, kedekatan. Ini anak-anak, ibu bapak masih yakin di Batang Toru ini masih ada tablik akbar 30 tahun yang akan datang? Enggak. Ku tanya sekali lagi, bapak ibu yang ada hadir di sini yakin ada tablik akbar lagi di sini 30 tahun lagi? Saya Abdul Somad, ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin, dengan mata kepalaku aku masih yakin di tanah lapang Batang Toru ini masih tetap ada tablik akbar 30 tahun yang akan datang. Amin. Siapa yang akan jadi panitianya? Nih, jadi Namanya sudah dah. nih yang akan jadi GM General Managernya. Nih yang akan jadi ibu-ibu PKK-nya. Yang ceramah siapa? Tetap saya. Mereka nih akan nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Betul. Masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Datang saya kemari tahun 2035, 45, tahun 2055. Bapak-bapak ini, ibu-ibu udah banyak meninggal semua. Lalu kami pun bilang, untuk orang-orang yang dulu saya tausiah di sini tahun 2024, 30 tahun yang lalu, mereka sudah ada di dalam tanah. Untuk mereka semua Al-Fatihah. Kalian tersenyum melihat kami di alam barzakh.
Hari ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Pulang dari sini anak ibu akan semangat belajar yang di pondok, baca kitab, menghafal Quran, jadi tentara, jadi polisi, jadi pengacara, jadi ahli tambang, general manager, pemimpin, bupati, gubernur, wali kota, kepala dinas, kepala badan, ibu rumah tangga, penguasa, pejabat, orang kaya. Setelah itu mereka akan membangun Batang Toru, baldatun thayyibatun wa rabbun Gofur. Istrinya bertanya, abang, iya. Abang dulu waktu kecil di Batang Toru kemana aja dibawa emak abang? Waktu itu aku dibawa emakku malam-malam nengok pentas. Apa itu? Dangdut. Just kayak good. Abang. Ketika abang kecil dulu kemana dibawa ayah abang? Aku dibawanya ke Tanah Lapang. Tahun berapa itu? 2024. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaahnya. Kita cerita almarhum dia ketawa pula. Apalah salahnya kalian pura-pura diam menjaga perasaan saya? Emang payah sama orang nggak prihatin dengan perasaannya. Saya kalau udah gini ini mau cepat pulang aja saya jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini tak lama. Semua kita ini akan mati. Orang kaya Mati. Orang miskin Mati. pejabat Mati. polisi Mati. yang sebut ada. Tak takut kalian nggak tangkap. Tentara Mati. astagfirullah. General manager Mati. ustad Mati. astagfirullah. Berdosa kalian. Saudara yang dimuliakan Allah, kita semua akan mati meninggalkan dunia yang indah ini. Apa yang kita wariskan untuk Batang Toru? Kita bangunkan masjid. Apa yang kita tinggalkan untuk Batang Toru? Kita tinggalkan anak-anak yang soleh, solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal Alamin. yang pakai baju training warna biru, sadak 2 tolu, 4 5 6 7 8 9 10. Kemari satu orang. Terus 10 nepis ada. Naikkan dia ke atas, kalau nggak mau ikat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Julian Syapratama Bapak. Julian Syapratama Ustaz. Julian Syah Pratama. Biasanya anak pertama. Anak keberapa? Betul anak pertama. Kelas berapa udah? Kelas 7 Ustaz. Kelas 7. Saya dulu sekolah cuma sampai kelas 6 ya. Apa nggak hebat anak sekarang? Kelas 7. Kelas 7 itu kelas 1 SMP ya. Iya. Coba Julian Syah Pratama, Ustadz mau dengarkan. Bayangkan kau sekarang sedang jadi imam ini. Bacakan Al-Fatihah. Ini semua orang Batang Toru jadi makmumnya ini. Makmum tak boleh ketawa, diam kalian. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dia jadi imam, jamaahnya sebanyak ini tak menggeletar lututnya. Saya pernah datang hadir acara KKN, diminta anak semester 6 jadi pembawa acara yang bertanggalan mic. Kira-kira orang Batang Toru ini hebat apa nggak hebat? Hebat. Aku dengan mata kepalaku sendiri sudah menengok hebat. Bisa. Kita doakan anak kita jadi sukses dunia akhirat insya Allah. Amin. Kasih makan halal, jangan kasih duit haram. Bawa dia ke masjid. Anak-anak perlu contoh suri tauladan.
Anak-anak tak bisa main suruh. Ke masjid kau, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak enggak ke masjid. Aku udah dewasa. Enggak bisa. Masya Allah, tabarakallah. MTS Negeri 3 Batang Toru Taksel. Ya Allah, semua anak-anakku yang hadir ini jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang yang hadir. Udah kalian foto aku sama Pratama tadi? Udah. Tolong cetakkan sebesar pintu, biar ditempelnya di ruang tamunya. Nanti anak istrinya menengok, setiap orang tamu menengok. Itu kau udah mau Ustaz Somad dulu? Iya, dikirim mereka saya Al-Fatihah. Amin. Itulah yang mau kita cari hidup ini. Semuanya tinggal kenangan saja. Tapi yang kekal abadi adalah kenangan yang baik-baik. Mudah-mudahan kedatangan saya ke Batang Toru jadi kenangan yang baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Bersyukur dengan lidah sudah, bersyukur dengan harta sudah, bersyukur dengan badan tegak rukuk sujud keliling tawaf sa'i melontar jumrah menolong orang sudah. Yang terakhir bersyukur, yang keempat bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, sabar. Saya menengok orang Batang Toru sabar. Orang Batang Toru ini sabar apa tak sabar? Mana buktinya orang Batang Toru sabar? Tidak pakai atap, tidak pakai karpet, tidak pakai alas, tidak pakai tenda. Mereka duduk di bawah panas terik. Mereka orang-orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kemungkinan ini, sabar atau terlambat. Pentas tenda yang disediakan, Abdul Somad itu enak ceramah ngomong. Dia berada di atas karpet, karpetnya 2 lapis, pentas. Memang betul, aku memang pakai pentas. Tapi kalau kalian tengok, panasnya masuk ke aku. Yang dinginnya orang yang di belakang itu. Kalian berdiri di sana, aku pun berdiri juga di sini. Kalian tegak di sana, sama nasib kita sama-sama tegak. Bedanya kalian cuma tegak aja. Aku sambil bercakap, kalian bertegak sekali-sekali. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita di sini. Mana yang lebih mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan suami-suami di sini suami yang bertakwa. Takwa itu takut Allah, bukan takwa takut istri tua. Takut dia kepada Allah. Kemana duit gaji bang? Udah sembahyang kau? Itu baju koko yang kuletakkan di tas kau pakai sholat apa tidak? Kain kau pakai sembahyang apa tidak? Jangan kau sembahyang pakai celana. Mungkin ada tetes kencing di sana. Istri yang takut kepada Allah membekali suaminya. Suaminya pun takut kepada Allah. Diberikannya gajinya. Dek, ini gajiku, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk. Semuanya kukasihkan ke kau. Karena aku bukan takut pada Allah. Aku takut sama kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang selalu merepet ke suaminya, kau sedang di mana, pulang jam berapa, handphone kau mana, kenapa kau pasang password. Dia bukan benci sama bapak, dia takut duit bapak habis judi online, game online, bini online, cewek online. Betul kan, Bo? Betul. Hah, betul. Takut memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan bapak dengan ibu terjaga. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak suami buat baik, mengajak istri buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Bang, dulu waktu kita pertama nikah susah, tak ada duit. Ku tengok sembahyang kau 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan 7 duha tahajud. Sekarang sejak duit banyak, ku tengok sembahyang kau setahun sekali, Idul Adha itu pun ngambil kupon. Sembahyang Jumat kau pun terlambat. Gimana ini ke depan? Maka ketika kita sudah bisa berbuat baik, ibu
Jangan pulang ke rumah petantang-petenteng mentang-mentang sudah ngaji, jadi penggerak jamaah majelis taklim, lalu pulang ke rumah panggil suami, sini kau, ya ayyuhal kafirun. Bagaimanapun mereka tetap suami ibu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa jadi nerakamu. Dulu telapak kaki ibu lah tempat surga ibu. Setelah menikah, dialah jadi tempat surga ibu, kata Nabi. Innama huwa jannatuki. Suami bisa jadi surga. Wa nariki. Suami bisa jadi neraka. Walaupun ibu polwan, ibu pakai seragam, ibu pakai pistol, suami ibu orang biasa, ibu tetap berkata, bang, di tengah jalan aku yang menangkap, tapi di rumah ini tangkaplah aku. Walaupun ibu wanita karir, S1, S2, S3, S10, S10, S2, S Bandung, tapi di rumah ibu katakan, suamiku, kau adalah imamku, kau adalah pembimbingku, kau adalah kepala rumah tangga di sini, kau adalah nakhoda kapal kami. Memang aku anak orang kaya, sawit bapakku sejauh mata memandang, kebun karet bapakku 7 tahun habis-habis, dan kau adalah salah satu dari asnaf fakir miskin. Tapi walaupun begitu, kau kuku muliakan. Semua duit gajiku ini ambillah untuk kau, bang. Jangankan duit ini, nyawa aku berikan. Tapi kalau kau macam-macam, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, keluarganya